Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-24, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-24 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah, unzur. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-24. Ya. Al-An'am ayat yang ke-24. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi ketika itu, termasuk jawaban mereka sangat mengherankan jika dibandingkan dengan keteguhan mereka mempertahankan kemusyrikan dan kekufuran dalam kehidupan di dunia. Jadi mereka itu sangat luar biasa keyakinan dan dalam rangka mempertahankan kemusyrikan. Jadi ketika mereka di dunia, mereka sangat luar biasa dalam rangka mereka mempertahankan kemusyrikan dan kekufuran. Padahal begitu banyak Allah turunkan para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu para dai, para ulama, para kiai memperingatkan kepada mereka agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan kekufuran. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Mereka sangat teguh, mereka sangat kuat dalam rangka mempertahankan kemusyrikan dan kekafiran. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi ketika itu, termasuk jawaban mereka sangat mengherankan jika dibandingkan dengan keteguhan mereka mempertahankan kemusyrikan dan kekufuran dalam kehidupan di dunia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang diminta agar melihat dan mengamati dengan mata kepala atau hati dan pikirannya. Jadi walaupun khitab unzur, perintah itu kepada mufrad, kepada kanjeng Nabi, unzur ya Muhammad, lihatlah olehmu wahai Muhammad, tapi juga hakikatnya kepada kita, kepada umat manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah, unzuru, lihatlah oleh kalian kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka. Jadi kita diminta oleh Allah melalui ayat ini untuk memperhatikan tentang sepak terjang mereka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Yakni di dunia mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kini mereka tidak mengakui persekutuan itu. Padahal ketika menyampaikan jawaban itu mereka sepenuhnya sadar bahwa sebenarnya dahulu mereka memang mempersekutukannya, dan ketika itu hilanglah dari mereka, yakni tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun apa yang dahulu di dunia mereka ada-adakan, yakni sembahan yang mereka sembah. Jadi kejadian ini adalah ketika kita telah meninggalkan dunia. Ya. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim, lihatlah olehmu bagaimanakah mereka mendustakan, berdusta atas diri mereka. Sekali lagi, ayat ini kejadiannya nanti ketika kita sudah tidak berada di dunia, yakni di akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan qala ta'ala, Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, unzur ya Muhammad, lihatlah olehmu wahai Muhammad, kaifa kazabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah berdusta atas diri mereka sendiri, binab'i syirki anhum, dengan menafikan, dengan meniadakan kemusyrikan dari mereka. Padahal mereka di dunia berlaku musyrik. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika di akhirat berhadapan dengan Allah, mereka tidak mengaku sebagai musyrik. Ya, mereka tidak mengakui kegiatan mereka yang berupa kemusyrikan dan kekufuran. Makanya dikemukakan oleh Allah kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimanakah mereka telah berdusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla ghaba anhum, dan telah hilang anhum dari mereka makanu yaftarun, apa-apa yang mereka mengada-adakannya. Maksudnya wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan, tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, dan manusia-manusia yang mereka jadikan Tuhan hilang dari mereka. Yang dahulu mereka ada-adakan, patung diada-adakan menjadi Tuhan, berhala-berhala diada-adakan menjadi Tuhan, gunung, lautan diada-adakan menjadi Tuhan, manusia diada-adakan menjadi Tuhan, maka hilanglah saat itu apa yang mereka ada-adakannya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarunahu 'alallahi minasyuraka'i,
dan hilanglah dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakannya atas Allah minas syurakai, daripada kemusyrikan tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan penggalan ayat wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, penghujung ayat yang ke-24 ini. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Karena pada hari kiamat nanti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan nampak secara jelas. Tidak seperti halnya di dunia ini, walaupun di dunia ini pun Allah Maha Kuasa, tetapi ada saja yang mengingkari kekuasaan itu. Bahkan ada yang mengaku Tuhan atau percaya adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi nanti di akhirat sudah jelas nampak dan nyata kekuasaan Allah. Semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk dan patuh atas keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat sangat jelas begitu sangat berkuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, hal ini kemudian tidak mungkin terjadi di hari kemudian. Tuhan-Tuhan yang mereka bangga-banggakan, sembahan-sembahan yang mereka bangga-banggakan tidak mungkin terjadi di akhirat nanti menjadi yang maha berkuasa. Berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan, manusia yang dijadikan Tuhan akan tunduk dan patuh atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk dan patuh dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan dan kekuasaannya ketika itu, maksudnya kerajaan dan kekuasaan Allah ketika itu sedemikian jelas dan menunjuk, ya. Ketika itu kekuasaan Allah sedemikian jelas dan sangat menonjol, sampai-sampai jangankan bertindak atau bersikap menentangnya, boro-boro menentang Allah, boro-boro bersikap terhadap Allah, berbicara pun harus ya seizin Allah Subhanahu wa taala. Saat itu berbicara saja harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu sangat mencekam. Digambarkan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-38, yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. An-Naba ayat yang ke-38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia Maha mengatakan yang benar. Artinya saat itu sangat mencekam. Orang nggak berani bicara, makhluk nggak berani bicara, yang dijadikan Tuhan nggak berani bicara, berhala nggak berani bicara, patung nggak berani bicara, manusia yang dijadikan oleh manusia yang lain kemudian menjadi Tuhan, manusia yang dijadikan Tuhan tidak berani berbicara saat itu.
Ini mengindikasikan bahwa saat itu suasananya sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sehingga mereka berani berbicara ketika diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suasana ketika itu sangat mencekam, sangat menakutkan. Yauma izin yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Toha, surat Toha ayat 108. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru, panggilan malaikat tanpa berbelok-belok, tanpa membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Yang didengar hanya bisik-bisik saja, saking takutnya. Kalau orang kan begitu, ya Pak De. Saking takutnya didengar perkataan itu oleh orang lain, maka dia berbisik-bisik. Saat itu dia manusia semua diam. Walaupun terdengar hanya bisik-bisik, padahal juga Allah Maha mengetahui tentang bisik-bisik mereka. Allah Maha mendengar. Tapi ini kata-kata bisik-bisik ini ditampilkan di dalam ayat ini untuk memberikan gambaran, mengisyaratkan bahwa suasana saat itu sangat mengkhawatirkan, sangat mencekam, sangat menakutkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian mencekam keadaan ketika itu, sedemikian jelas kekuasaan Allah, sehingga Tuhan-Tuhan yang mereka sembah bertekuk lutut di hadapan Allah. Dan ketika itu terbuktilah secara nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Maha Esa, dan terbukti pula bahwa siapapun selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedemikian pun, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Tuhan-Tuhan yang dijadikan oleh mereka dari patung, berhala-berhala, kemudian manusia-manusia yang dijadikan Tuhan, bahkan Isa alaihissalam pun tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun pada saat itu. Tidak juga memiliki sedikit kewajaran untuk dipersekutukan dengan Allah atau dijadikan perantara antar manusia dengannya. Tidak ada kewajaran. Makhluk dijadikan Tuhan saat itu, enggak ada kewajaran. Manusia dijadikan Tuhan, enggak ada kewajaran. Manusia dipersekutukan oleh Allah tidak wajar. Patung dan berhala dipersekutukan oleh Allah tidak wajar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, dengan demikian kekuasaan dan manfaat yang mereka duga sebelumnya dimiliki oleh sembahan-sembahan itu atau dapat diraih dari mereka saat itu punah dan hilang, tidak berbekas sama sekali. Mereka kan mengangkat makhluk, mengangkat patung menjadi Tuhan, mengangkat berhala menjadi Tuhan, mengangkat gunung-gunung menjadi Tuhan, mengangkat manusia menjadi Tuhan. Saat itu mereka kan ingin mendapatkan manfaat atau meraih keuntungan atau minimal menjadi perantara antara dia dengan Allah. Tapi saat itu manfaat tersebut tidak ada, hilang. Apa yang mereka duga bisa memberikan manfaat saat itu akan hilang lenyap tanpa bekas. Semua kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-24 ini mengajarkan kita tentang keimanan. Harus kita pegang keimanan ini. Jangan sampai kita terperosok ke dalam kemusyrikan. Jangan sampai kita terperosok di dalam kekafiran. Insya Allah kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti membawa iman yang murni, iman yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.